Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita pertemuan pertama kita pembelajaran mata pelajaran baru untuk di kelas 5. Itu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, pertama-tama ibu sebelum belajar kita berdoa. Doalah ini mata pelajaran baru kita coding dan kecerdasan artifisial ya. Sebelum belajar kita ekspresi dulu yang ibu ajarkan sebelumnya. Ya, tepuk konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, jadi sudah siap belajarnya? Ya, kita mata pelajaran baru di kelas 5 itu coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita ya diharapkan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pertama dapat menjelaskan apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, dan berpikir komputasional ya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Tujuan dari kita yang ketiga itu dapat menunjukkan sikap kreatif, kritis saat menyelesaikan masalah melalui coding dan kecerdasan artifisial. Dan itu tujuan pembelajaran kita, belajar materi coding dan kecerdasan artifisial. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini mata pelajaran baru yang harus kamu ketahui nak ya. Kamu sudah tulis di bukunya? Sudah. Apa yang kamu tulis di buku? Ya. Coba ulang lagi. Yang lancar ngomongnya apa? Coding dan apa belajar kita hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar ya. Jadi sebelum kita mulai bertanya dulu. Tadi pagi apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai ke sekolah tadi? Apa aja yang kamu lakukan di rumah? Ya, pertama, angkat tangan yang ngomong, berani, angkat tangan. Ya, angkat tangan apa yang kamu lakukan? Setiap orang pasti berbeda urutannya. Cuman tujuannya sama, datang ke sekolah. Iya dah. Tak ada yang mandi, tak ada yang tidak, tak ada yang sarapan, tak ada yang tidak. Cuma tujuannya sama, ke sekolah. Ya, ceritakan. Ya, Abi, ceritakan.
Ya, dari bangun tidur, sudah bangun tidur kamu ngapain? Itu yang versi Abi, bangun tidur, bereskan tempat tidur, mandi. Sudah mandi tadi? Pakai baju sekolah, langsung berangkat sekolah. Versi siapa lagi ya? Itu versi Abi, terus versi siapa lagi angkat tangan? Yang Tino, yang satu lagi. Ya, Fiora. Versi Fiora sama no, dari bangun tidur sampai ke sekolah ini sama no? Pakai baju, menyiapkan sarapan, bersekolah. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah ini apa? Di atas. Nah, kan versinya beda, pasti beda. Yang Nabi tadi langsung berangkat tidak pakai sarapan, tapi Fiora ada sarapannya. Itu termasuk langkah-langkah penyelesaian masalah. Tujuan kamu dari mana? Dari rumah nak ke sekolah, tapi langkah-langkahnya beda, tapi tujuannya sama. Itu termasuk salah satu pembelajaran dasar juga ya. Pembelajaran dasar itu coding dan kecerdasan artifisial. Itu hal dasarnya dulu. Sekarang Ibu jelaskan. Nah, baca satu orang, boleh yang lain sambil nulis dan nyimak. Ya, baca. Kuat-kuat. Pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah cara memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, seperti memberi perintah. Bayangkan kamu punya robot. Kalau kamu ingin robot itu menyala, lampu jalan ke depan, atau main musik, kamu harus ngomong pakai bahasa khusus. Nah, bahasa itu namanya kode atau model. Kecerdasan artifisial (GA) adalah otak pintar buatan manusia yang ada di dalam komputer atau robot. Kalau manusia punya otak untuk berpikir, komputer juga bisa belajar berpikir, tapi lewat program yang dibuat oleh manusia. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berikut amputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, di antaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition, atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kebenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah,
Tiga, mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita menggunakan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algoritma desain. Algoritma desain adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan Perhatikan lagi nak, untuk tugasnya kamu membuat teh menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama kemarin apa? Dekomposisi ya, memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Yang kedua ya, pengenalan pola adalah hal yang sering dilakukan berulang-ulang ya. Yang ketiga apa? Abstraksi itu fokus pada yang penting, yang tidak penting dibuang. Yang keempat ya, algoritma itu langkah-langkah membuat teh manis ya. Ya, sekarang kamu buat diskusikan sama kelompoknya. Dana yang lain tolong perhatikan. Terus kalau mau bertanya silakan. Yuk maju galonya. Satu kelompoknya maju. Ayo maju galo, bawa bukunya. Siapa yang ngomongnya? Baik Naya, yang lain perhatikan. Hari ini kelompok berapa yang maju nih? 3. Ya, kelompok 3 maju. Dia akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kamu perhatikan. Kalau mau bertanya nanti silakan ya. Siapa yang jadi ini, nak?
Nah, lagu letak mix nih biar kedengaran. Baca kencang-kencang. Dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tugas kami. Cara membuat teh dengan berpikir komputasional. Membuat secangkir teh panas itu mudah. Tapi tahukah kamu kalau kita bisa menggunakan cara berpikir seperti komputer untuk melakukannya? Ini dia langkah-langkahnya. 1. Dekomposisi, memecah masalah besar. Bayangkan membuat teh sebagai satu tugas besar. Sekarang, mari kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Siapkan bahan dan alat. 1. Teh, kantong atau daun. 2. Air. 3. Gula jika suka. 4. Cangkir. 4. Sendok. 5. Panci untuk memanaskan air. 6. Panaskan air. 7. Seduh teh. 8. Sajikan teh. 2. Pengenalan pola. Pola pindah lagi. Siapa? Reza. 2. Pengenalan pola. Mencari hal ini mencari hal yang berulang. Ketika kita membuat teh, ada beberapa hal yang sering kita lakukan berulang-ulang. Tidak hanya untuk teh, tapi juga untuk minuman lain atau kegiatan memasak. 1. Memanaskan air. Ini adalah pola yang sering muncul saat kita ingin membuat minuman panas seperti kopi, susu, atau bahkan mie instan. 2. Mencampurkan bahan. Kita sering mencampurkan bahan seperti gula ke dalam minuman. 3. Menuangkan cairan. Pola ini muncul saat kita menuangkan air ke cangkir atau teh ke dalam gelas. Lanjut yang ketiga. Kaila. Abstraksi, mengambil yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dari semua langkah-langkah kita perlu fokus pada hal-hal yang paling penting pada teh atau agar teh bisa jadi. Kita akan mengabaikan detail yang tidak terlalu penting. 1. Yang penting. 2. Ada teh dan air. 3. Air harus panas. 4. Teh harus tercampur dengan air panas. 5. Teh disajikan dalam wadah atau cangkir. Bisa, belum mau diam ya, Bu. Kevin, boleh cepat lah. Gimana, Bu? Sini. Yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang tidak perlu terlalu dipikirkan untuk sekarang. Warna cangkirnya harus apa, dari mata tehnya berapa sendok gula yang pas, kita bisa tambahkan nanti sesuai selera. Apakah kita menggunakan kompor gas atau listrik untuk memanaskan air? Yang penting airnya panas. 5. Setelah air. 4. Menyusun langkah-langkah berurutan. Sekarang kita susun langkah-langkah membuat teh dari awal sampai akhir secara berurutan dan jelas. 1. Ambil cangkir, sendok, dan teh. 2. Isi panci dengan air bersih. 3. Panaskan hingga
mendidih. 4. Sambil menunggu air mendidih, setelah letakkan kantong teh ke dalam cangkir. Jika menggunakan teh daun, masukkan teh daun ke dalam saringan teh di cangkir. 5. Setelah air mendidih, angkat air panas ke dalam cangkir berisi teh hati-hatinya. 6. Diamkan teh selama 2-3 menit agar warnanya keluar menyeduh. 7. Angkat kantong teh atau saringan teh dari cangkir. 8. Tambahkan gula secukupnya jika suka dan aduk rata dengan sendok. 9. Teh panas siap dinikmati. Itulah tugas kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.